Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang V SAPI Channel. Video kali ini Kang V akan menjawab pertanyaan dari Sadul UKM mengenai SOP, Standar Operational Procedure. Ya. SOP ini bagian dari pengendalian mutu produk dalam produksi. Nah, kadang-kadang dari Sadul UKM itu lemah bagaimana menerapkan SOP. Bahkan ada image bahwa ketika UMKM nih produksi 10, 20 sampai 50 piece itu bagus, cantik-cantik ya kan. Kalau misalkan kue itu toppingnya bagus-bagus, rapi. Kalau misalkan craft itu lebih rapi dari sisi jahitan atau tampilannya. Tapi ketika sudah dipesan lebih dari 50 itu bermasalah dari sisi mutu produknya. Nah, bagaimana cara pengendalian mutu produknya? Penduduk UKM harus pandai-pandai menerapkan SOP. SOP ini bagian dari pengendalian mutu, sangat penting dalam suatu brand atau perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi satu brand atau perusahaan. Kedua, menurunkan biaya produksi. Jadi kenapa disebut menurunkan biaya? Karena ketika SOP itu diterapkan, pasti akan banyak terjadi reject atau kerusakan atau tidak lulus quality control ya. Jadi di sini juga bagian dari poin yang penting diperhatikan oleh Sadul UKM. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar ya. Dari sisi pengendalian mutu ini sangat penting ya untuk meningkatkan pangsa pasar kita, bahwa produk kita punya mutu yang baik, punya mutu yang misalkan berstandar baik nasional maupun ekspor. Nah, bagaimana poin ini bisa diterapkan pengendalian mutu, yaitu dengan penerapan SOP. Yang keempat, adanya tanggung jawab produk. Yang kelima, untuk penampilan produk. Yang keenam, dengan kualitas produk bisa bersaing secara harga dan kualitas. Jadi pengendalian mutu ini sangat penting ya. Pengendalian mutu sangat penting, itu didukung oleh penerapan SOP dan pengawasan dari quality control. Nah, yang sekarang Kang P bahas yaitu mengenai tentang SOP. Apa itu SOP? Biasa disebut Standar Operational Procedure, merupakan satu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. Jadi kalau kita punya standar, itu kita bisa lebih mudah untuk menjalankan suatu proses produksi. Contoh kasus misalkan yang sederhana saja, SOP itu apa sih? Nah, ketika Sadul UKM yang memproduksi kuliner, misalkan pastel atau risol. Nah, terkadang ini permasalahannya dari sisi penampilannya. Nah, penampilan si produk tersebut. Tadi yang dibilang kalau diproduksi 50 bagus, di bawah 50 lah. Di atas 50 udah 100 sampai 150 dan selebihnya itu penampilannya udah tidak baik. Nah, jadi penerapan SOP-nya contohnya seperti ini. Misalkan Sadul UKM menggoreng pastel atau risol. Nah, kita selain mengukur suhu, ada juga ketika yang paling mudah, ketika digoreng itu si pastel. Nah, diangkat. Nah, kita akan lihat standar kematangan dari pastel ketika diangkat dari wajan atau penggorengan itu seperti apa, dari sisi warna, dari sisi tampilannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa standar? Nah, ketika kita angkat pastel atau risol yang sudah kita katakan matang, kita angkat lalu kita foto. Setelah difoto, kita print fotonya, lalu kita pasang atau kita tempelkan di dapur produksi kita. Nah, di depan kita tempat proses menggoreng. Nah, jadi siapapun yang akan membantu kita, siapapun yang akan menjalankan proses produksi akan standar ketika dia akan menyatakan bahwa si pastel itu dalam keadaan matang atau risol dalam keadaan matang. Jadi tidak lagi ceritanya karena main feeling, makin capek dia menggoreng, makin lelah, akhirnya makin gosong lah si pastel itu. Jadi dari sisi warna pun berubah. Kedua, ketika dibantu sama orang lain atau sama anak kita atau sama pegawai kita, dia tidak punya standarisasi matangnya si produk tersebut. Nah, jadinya dia pengen cepat, dia tambahkan suhunya dengan membesarkan api dari si kompor tersebut. Akhirnya terjadilah pemanasan yang lebih
dan gosong. Ada juga SOP itu diterapkan salah satunya misalkan dengan menimbang bahan baku. Nah, kadang-kadang sadul UKM kelemahannya di mana? Kelemahannya ketika bahan baku itu kita proses, misalkan ada garam atau gula atau penyedap rasa, itu bahasanya secukupnya. Nah, secukupnya itu kan mainnya feeling. Nah, itu akan merubah rasa. Atau misalkan memproses lemper. Lemper itu dibentuk, ya kan, dibentuk dari ketannya kita ambil dari baskom misalkan. Terus kita bentuk bulat-bulat misalkan atau persegi panjang. Nah, ketika dibentuk tersebut, kalau dia tidak menggunakan SOP, bentuknya akan berbeda-beda. Nah, ya, semakin lelah semakin capek, apakah semakin besar atau semakin kecil. Tapi yang benar kalau penerapan SOP yaitu bahan bakunya ketannya gitu kan kita timbang, setelah timbang lalu kita bentuk. Nah, ini akan standar. Mempengaruhinya kemana juga? Mempengaruhinya ke HPP. Bagaimana kita bisa menentukan harga pokok produksi kalau kita sendiri tidak mendetail, nah, kan? Cost-nya tidak mendetail terkait bahan baku. Ya, bahan baku yang kita sudah tetapkan itu misalkan garam pemakaian berapa dalam 100 piece produk risol, pemakaian tepung. Kalau kita nggak timbang itu akan keliru dalam penentuan harga pokok produksi. Ya, banyak juga SOP itu diterapkan di saat kita mengajukan perizinan. Ya, kadang kesulitan, banyak yang minta Kang P gimana SOP-nya untuk PIRT, bagaimana SOP-nya untuk MD BPOM, semuanya pakai SOP, apalagi MD BPOM. MD BPOM tuh SOP-nya bisa sampai belasan SOP, dari mulai SOP kebersihan, SOP muat sampahnya, SOP dari sisi pengolahan makanannya, SOP dari pembuangan sampah, SOP limbah, SOP semuanya, SOP peralatan. Nah, SOP itu kita terapkan. Yang paling simpel di PIRT, pertama contoh persiapan bahan baku. Nah, apa aja persiapan bahan baku? Yang pertama misalkan dari persiapan bahan baku yaitu memilih bahan baku yang baik. Terus apalagi, ya kan, berkualitas baik. Nah, itu dari SOP. Yang kedua misalkan habis persiapan bahan baku, bagian untuk mixing, ya kan. Nah, itu SOP dari terapan sampai ke finish good. Ya, dari SOP distribusi juga punya SOP. Ya, bagaimana perlakuan saat kita mau mendistribusi makanan, itu semuanya pakai SOP. Dan ketika SOP itu diterapkan, konsistensi produk akan terjamin. Ya, baik itu saja terkait SOP. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Apapun produknya, ketika kita terapkan SOP akan punya konsistensi produk. Jadi tidak pusing ketika kita dipesan berapapun, baik itu craft, kuliner, dan fashion atau jasa, semuanya memakaikan SOP. Ya, untuk jasa pariwisata, travel itu pakai SOP. Bagaimana si mobil itu ketika mau melayani tamu, bagaimana saat melayani tamu. Nah, itu ada semuanya pakai SOP. Ya. Fashion gimana Kang? Fashion juga sama, ya kan? Jahit itu harus seperti apa, ukurannya berapa, kadar toleransinya berapa senti. Ya, sama seperti craft juga ketika kita bikin gelang seperti ini misalkan berapa SOP-nya, misalkan bahan yang digunakannya harus bahan apa, itu masuk ke SOP. Ya, jadi SOP sangat penting untuk proses produksi dan menjaga konsistensi produk. Ya, kalau ingin melakukan SOP bisa dilihat contohnya nih, seperti ini contohnya. Ya, contoh penerapan SOP untuk PIRT. Kalau ingin berlanjut konsultasi mengenai SOP PIRT, SOP BPOM, Sadul UKM bisa menghubungi nomor timnya Kang V, ya, nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Jangan lupa juga follow IG-nya Kang V. Dan jika ingin dibantu untuk jasa perizinan, bisa pakai Saira Consulting. Untuk konsultasi juga pakai Saira Consulting.
untuk jasa desain yang kesulitan di logo, pembuatan desain berstandar perizinan, label dan yang lainnya, bisa menghubungi Syahira Design di IG-nya Syahira Design. Kalau ingin butuh kemasan bisa ke Syahira Pack. Kalau ingin butuh kue-kue basah, jajanan pasar bisa ke Syahira Mart. Jika ingin bikin event ke Syahira Organizer. Ya. Yang terakhir, jika ingin open trip Bogor, hubungi Syahira Travel. Ya. Itu saja yang bisa Kang Fe sampaikan di video kali ini. Ikuti terus video Kang Fe. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.